BM Online. Sekarang minggu pasca yang keberapa? Ketiga. Nah, siapa yang mau ikutan Yesus? Saya, Kak. Nah, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mulai pujiannya ya. Ikutin gerak kakak ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar kedua-duanya. Diluruskan, dibengkokkan, ayo tepuk tangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar kedua-duanya. Diluruskan, dibengkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus lamanya. Nah, siapa yang hari ini bahagia? Saya, Kak. Sudah semangat belum? Sudah dong. Nah, kita mulai langsung ya pujian yang kedua. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita mengambil sikap berdoa yang baik. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian terlebih dahulu ya. Bapa, aku datang padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih pada pagi ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan memberikan kami anugerah supaya kami dapat bisa mengikuti biak online hari ini. Ya Bapa, semoga Engkau memberikan kami berkat agar kami dapat terus mengikuti biak online ini. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman. Semoga firman-Mu ini dapat berguna bagi kami dan hidup kami. Dan juga semoga kami dapat mengerti apa yang Engkau berikan terhadap firman ini. Ya Bapa, kami berdoa agar semua ini cepat berlalu, agar kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman dan saudara-saudara kami di biak seperti biasa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita berdoa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita dengarkan firman-Nya. Nah, gimana adik-adik? Sudah bersemangat kan? Tadi sudah pujian, sudah ikut bergerak sama Kak Ebel sama Kak Celin, sudah berdoa juga. Sekarang kita waktunya mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Nah, adik-adik, di sini kakak ceritanya baca Alkitabnya sambil ada dramanya ya di bawah ini. Jadi adik-adik mendengarkan ya. Selamat menonton. Pada hari itu, ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang letaknya kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Sambil berjalan, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Benar, bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi begitu saja? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan di tengah jalan ini?" Bapakah satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana akhir-akhir ini? Peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi dengan Yesus, orang dari Nazaret itu. Ia nabi, kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya berkuasa, baik menurut pandangan Allah maupun menurut pandangan semua orang.
Imam-imam kepala dan pemimpin bangsa kita menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka menyalibkan dia. Padahal kami mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Tetapi setelah lewat 3 hari dari kejadian itu, beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi ia tidak mereka lihat. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi, hingga hari menjelang malam dan mereka mendekati kampung halaman mereka. Tinggallah kami, sebab hari telah menjelang malam. Lalu Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Bukankah hati kita bersemangat saat berbincang-bincang dengan dia, dan saat dia menerangkan kitab suci kepada kita? Benar sekali. Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka bertemu dengan murid Yesus. Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu mereka menceritakan pengalaman itu dan bagaimana mereka mengenali Tuhan pada saat ia memecah-mecahkan roti. Nah, gimana adik-adik? Tadi sudah menyimak ceritanya dengan baik kan? Jadi tadi ada berapa tokohnya? Ya betul, ada 3. Siapa saja? Ada Tuhan Yesus, ada Simon, dan juga ada Kleopas. Jadi tadi ceritanya itu kakak mau ulas balik. Ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam cerita tadi. Yang pertama adalah di mana Simon dan Kleopas itu sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, yaitu mereka pulang ke kampung halaman mereka di Emmaus. Karena apa ya? Kenapa ya mereka pulang ke kampung halamannya? Ternyata Simon dan Kleopas itu merasa putus asa karena mereka tahu setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib, mereka merasa ditinggalkan sama Tuhan Yesus sehingga mereka tidak punya harapan lagi untuk tinggal di Yerusalem. Jadinya mereka pulang ke kampung mereka, yaitu di Emmaus. Lalu peristiwa kedua yaitu mereka dibingungkan oleh 2 kebenaran, yaitu pada zaman itu dan sampai saat ini pun kita sebagai manusia, kita taunya tidak ada yang bisa bangkit dari
orang yang telah meninggal dunia tidak bisa bangkit dari kematian. Dan kebenaran yang kedua adalah Tuhan Yesus saat itu telah bangkit dari wafat di kayu salib setelah berapa hari? Betul, 3 hari. Nah, itu yang peristiwa kedua. Lalu di peristiwa ketiga, tiba-tiba dalam perjalanan Simon dan Kleopas, mereka didekati oleh siapa? Ya, ada orang asing yang tiba-tiba ikut berjalan bersama dengan mereka, ikut berbincang-bincang, tapi Simon dan Kleopas masih belum bisa menyadari bahwa itu ada orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Mereka seketika itu mata mereka itu tertutup, tidak bisa melihat bahwa itu Yesus, tetapi mereka melihatnya dalam sosok yang lain, manusia yang lain, wajah yang lain. Jadi saat itu mereka di peristiwa ketiga ini, mereka dapat berbincang-bincang tanpa mereka menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Tetapi di situ mereka saling bercakap-cakap tentang wafatnya Tuhan Yesus ini dan juga bangkitnya Tuhan Yesus. Dan ternyata orang asing ini justru dapat menjelaskan lebih jelas tentang kitab suci, mulai dari Musa, kisah Musa sampai pada saat itu. Dan juga orang asing tersebut atau Tuhan Yesus ini juga menekankan bahwa Mesias memang harus mengalami penderitaan itu untuk dapat mencapai kemuliaannya, seperti itu. Lalu di peristiwa keempat, Simon dan Kleopas dan juga Tuhan Yesus itu telah sampai di gerbang Emmaus, di mana Simon dan Kleopas ini mencoba untuk mengajak Tuhan Yesus yang masih tidak mereka kenali ini untuk mampir untuk makan bersama. Dan akhirnya Tuhan Yesus mau nggak mampir? Betul, tadi Tuhan Yesus akhirnya mau untuk mampir dan makan bersama. Dan di peristiwa keempat ini, saat mereka makan bersama, Tuhan Yesus itu mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu, mengucap berkat dan juga membagi-bagikannya kepada Simon dan Kleopas. Nah, di sini itu mengingatkan mereka juga pada malam sebelum wafatnya Tuhan Yesus, malam sebelum Yesus disalib. Dan di peristiwa kelima, barulah Simon dan Kleopas ini menyadari bahwa orang yang ada di depan mereka saat itu, dan juga orang yang berjalan dari perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus ini, yang mereka bercakap-cakap dari tadi, itu adalah Tuhan Yesus. Tapi ketika itu juga, saat mereka menyadari Tuhan Yesus tidak dapat mereka lihat lagi, Tuhan Yesus telah lenyap. Dan pada akhirnya apa? Mereka bisa memiliki harapan lagi bahwa dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga apa? Mereka setelah makan itu di Emmaus, lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem dan juga menceritakan kesaksian mereka itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa ambil pesan-pesannya, yaitu saat kita pasti pernah merasakan ada perasaan putus asa, kecewa, seperti Simon dan Kleopas yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Mereka putus asa sehingga mereka pulang ke kampung halaman mereka di Emmaus. Sama seperti kita, adik-adik pun mungkin pernah, mungkin di sekolah pernah diejek oleh teman, atau mungkin pernah nilai ulangannya jelek terus dimarahin mama. Saat itu mungkin adik-adik merasa sedih, kecewa sama diri sendiri. Tapi apa? Setelah itu ada ketika kita sedih, selalu ada saja orang, entah itu orang tua atau teman-teman, yang dapat menghibur kita, yang dapat memahami keadaan kita.
Seperti mungkin adik-adik bisa bercerita kepada teman. Di situ adik-adik mungkin tidak mendapatkan nasihat yang bagus atau yang masuk, yang seperti memahami perasaan adik-adik, tapi adik-adik merasa lega ketika menceritakan itu semua. Nah, sama seperti itu, kita pun pernah putus asa, Tuhan pasti mengirimkan orang-orang di dekat kita untuk bisa memahami keadaan kita. Dan juga mungkin orang tua di rumah, papa mama ketika melihat kita sedih, papa mama pasti berusaha untuk menyenangkan hati kita. Mungkin diajak bermain, dia dibelikan mainan, atau mungkin diajak keluar jalan-jalan. Itu juga salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai hidup kita, seperti itu. Lalu dan juga mungkin saat ini kita semua mengalami kekhawatiran yang serentak. Jadi semua mengalami kekhawatiran ini, yaitu karena adanya virus corona ini. Dan saat ini pun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita bantu untuk mengatasi masalah ini cuman agar kita bisa diam di rumah, betah di rumah, jangan nakal-nakal di rumah. Di rumah itu bukan sesuatu yang mengerikan menurut kakak. Jadi kita kalau bisa mengambil sisi positifnya, kita di rumah juga bisa untuk lebih banyak waktu buat bermain bersama papa dan mama. Mungkin papa dan mama juga sudah mulai libur atau kerja di rumah, kita bisa lebih banyak waktu untuk bermain bersama mereka. Dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa kita lakukan, tapi kita bisa lakukan saat ini. Dan juga kita bisa lebih banyak berdoa di rumah, berdoa bersama-sama dengan keluarga. Nah, intinya kita harus tetap mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyelesaikan masalah kita ini. Seperti itu. Jadi, dan juga perutusannya untuk hari ini, kakak mengutus adik-adik untuk bisa kita menyatukan doa-doa kita untuk tim medis, para dokter, perawat, dan juga polisi yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah penyakit corona ini. Kita bisa membantu mereka dengan berdoa, yaitu mari kita berdoa satu kali Bapa kami dan juga 3 kali Salam Maria. Diharapkan dengan doa-doa sederhana ini kita bisa membantu mereka untuk memberikan mereka kekuatan, seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan peneguhan tadi, kita sekarang mau ayat hafalan. Sekarang adik-adik ambil dulu Alkitabnya dan kita buka bersama Injil Lukas bab 24 ayat 26. Kita baca bersama-sama dulu. Lukas bab 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, adik-adik bisa hafalkan lagi bersama dengan papa dan mama di rumah ya. Oke, sekarang setelah ayat hafalan kita akan lanjut untuk aktivitas. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman kan? Sekarang kita akan melakukan aktivitas ya. Nah, untuk aktivitasnya bisa dilihat di Instagram Biak KR. Jadi, ini adik-adik cuma perlu ballpoint atau pensil untuk mencari 10 kata yang berwarna merah, yaitu ada Yesus, Simon, Emmaus, roti, Yerusalem, sukacita, Paskah, perjamuan, percaya, dan anggur. Nah, kalau adik-adik sudah selesai dan berhasil menemukan 10 kata itu, adik-adik bisa memfoto dan mengupload fotonya di Instagram ya. Jangan lupa tag Instagram Biak KR dan komsos_KR ya saat mengerjakan. Nah, sekarang ambil sikap doa yang baik. Kita mau doa penutup ya. Oke, kita nyanyikan lagu Jari Jempol.
1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu hari ini. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman, pujian, aktivitas. Kiranya Engkau membantu kami dalam mengikuti ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami, lindungilah kami sekeluarga, agar kami tetap sehat, dan lindungi juga para ahli tim medis, agar dapat mengerjakan tugasnya dan memperoleh kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan antarkanlah aku. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, hari ini biar sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya kerjaan aktivitasnya. Oh iya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik ingat setiap minggu kita ada sekolah minggu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.